Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi Ramadan akan berakhir, bertanda kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri. Berkaitan dengan itu, perlu kita kaji, kita ulang, kita murojaah keterangan ulama-ulama mengenai Idul Fitri, sehingga nantinya kita mengerjakannya itu sesuai dengan ilmu, mendapatkan pahala karena diniati. Yang pertama yaitu tentang hukumnya sholat Idul Fitri. Hukumnya sholat Idul Fitri itu sunnah. Bahkan di antara kesunatan yang lain, hiya afdholun nawafil. Kesunatan Idul Fitri itu lebih utamanya beberapa kesunatan. Untuk waktunya min tulu isamsi ila syawal, mulai terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari min yaumi Idul Fitri. Kalau kita melihat jadwal sholat yang ada, terbitnya matahari untuk waktu sekarang itu pukul 5 lebih 33 menit atau 34. Sunanuha, beberapa kesunatan. Yang pertama, takhiruha ila antar tafi'a qadra rumhin. Disunatkan mengakhirkan pelaksanaan sholat Idul Fitri itu dari terbitnya matahari sampai naik sekadar tombak. Naik sekadar tombak itu kalau di dalam keterangannya di sini kitab At-Taqrirat Asyadidah itu 16 menit. Berarti kalau terbitnya matahari itu pukul 5 lebih 33, kalau ditambah 16 berarti 5 menit 49 atau menit 50. Kesunatannya lagi yaitu ihya'u lailatihi bil ibadah, menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Di sini menghidupkannya malam-malam Id itu bisa sekalipun dengan bisolatayil isya wa subhi jama'atan, sekalipun hanya dengan sholat isya dan subuh berjamaah. Akan lebih baik kita tidak hanya sholat isya dan subuh berjamaah, tetapi melaksanakan beberapa amal ibadah, karena malam Idul Fitri termasuk salah satu malam yang di istijabahnya, yang dikabulkannya doa. Kesunatannya lagi yaitu al-ghuslu. Jadi disunatkan pada Idul Fitri itu mandi. Kesunatan mandi ini di dalam Idul Fitri berbeda dengan kesunatan mandi di dalam Jumat. Jadi kalau untuk Idul Fitri itu sekalipun yang tidak berangkat sholat Id itu tetap disunatkan mandi, karena mandinya ini karena niat berhias, tasayyun, atau niatnya idharus surur, memperlihatkan kebahagiaan. Berbeda kalau sholat Jumat, itu mandinya itu karena ingin menghadiri sholat Jumat. Jadi kalau untuk Jumat ketika tidak ingin hadir atau ada udzur di sholat Jumat, ya tidak disunatkan mandi. Terus disunatkan lagi yaitu at-tatayyub wa tasayyun, memakai wewangian dan berhias. Untuk perempuan yang cantik atau perempuan yang genit itu kesunatannya sholat itu masih melekat, tetapi untuk hadirnya di masjid itu ulama mengatakan makruh. Jadi perempuan yang cantik dan yang genit, maksudnya tidak cantik tapi genit,
itu juga tidak boleh, cantik sekalipun tidak genit juga tidak boleh. Maksudnya tidak boleh, itu makruh. Jadi yang disunatkan untuk hadir mengikuti sholat id itu perempuan-perempuan yang sudah tua renta. Itu pun juga dikasih catatan tidak berhias, tidak menggunakan pakaian yang mewah. Disunatkan lagi yaitu ketika ingin sholat id itu kita untuk Idul Fitri disunatkan untuk iftar dahulu, ya mungkin sarapan lah atau apa. Berbeda dengan Idul Adha. Kalau kita ingin berangkat sholat Idul Adha itu kesunatannya kita imsak. Jadi kalau besok kita ingin berangkat sholat Idul Fitri, ya kita sarapan dulu atau makan-makan apalah, itu sebagai pelaksanaan kesunatan al-fitru qabla sholati Idul Fitri. Kemudian untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri ketika dibanding dengan pelaksanaan sholat Idul Adha, itu pelaksanaannya sholat Idul Fitri agak dilonggarkan, dalam artian tidak agak pagi tetapi malah agak siang. Kenapa? Itu agar memberi kesempatan orang yang ingin melaksanakan zakat fitrah. Kemarin kan dalam video yang kemarin termasuk waktu fadilah, yaitu setelah sholat subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri. Jadi kalau pelaksanaan sholat Idul Fitri itu agak diakhirkan, berarti waktu fadilah pelaksanaan zakat fitrah itu lebih panjang atau lebih lama. Itu yang berkaitan dengan kesunatan di luar sholatnya. Kemudian yang berkaitan dengan tata cara sholat Idul Fitri itu kita sudah maklum semua bagaimana cara pelaksanaannya. Cuma ini ada beberapa poin yang perlu kami sampaikan, yaitu yang pertama tata caranya, yaitu disunatkan di dalam rakaat yang pertama takbir 7 kali. Pelaksanaan takbirnya itu baina doail istiftah wa ta'awud. Jadi membaca iftitah dulu, baru takbir, kemudian ta'awud untuk Al-Fatihah. Itu untuk rakaat yang pertama. Untuk rakaat yang kedua itu jumlah takbirnya ada 5. Jikalau kok andaikan saja ada imam yang lupa tidak melaksanakan takbir baik di rakaat pertama atau kedua, itu tidak apa-apa, dalam artian sholatnya tetap sah. Apakah sujud sahwi? Ya tidak usah. Seumpama imamnya itu lupa, jumlah takbirnya itu kurang atau lebih, di dalam catatan kakinya, dalam catatan kaki kitab at-takrirat asyadidah diterangkan wa idza taraka al-imam at-takbirat fala ya'ti biha al-ma'mum. Jadi kalau imamnya itu meninggalkan takbir, makmum tidak boleh mengerjakan sendiri. Wa yuwafiquhu, pokoknya ikut aja, launakoso sekalipun kurang. Lah kalau lebih ausade, ya kalau lebih itu kalau tidak tahu ya tidak apa-apa, ikut aja. Tapi kalau kita tahu takbirnya imam itu lebih dari 7 atau lebih dari 5, ya kita tidak usah ikut nambahi, ya diam saja.
Itu yang pertama. Terus yang perlu kami sampaikan lagi yaitu di antara takbir yang jumlahnya ada 7 dalam rakaat pertama dan takbir 5 kali dalam rakaat kedua, di antara takbirnya itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi takbir pertama Allahu akbar, kemudian takbir kedua lagi Allahu akbar. Lah di antara takbir pertama dan kedua itu disela-selai dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang saya kira perlu kami sampaikan untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kemudian di dalam adat kebiasaan kita setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, kita bersalaman, kita meminta maaf kepada saudara, kepada tetangga, kepada teman-teman. Itu yang perlu kami sampaikan, bahwasannya meminta maaf itu wajib, bisa jadi wajib kalau ada hak adami, bisa jadi sunnah kalau tidak ada hak adami. Meminta maafnya itu seperti itu, tidak harus dengan berjabat tangan. Kenapa? Ya tadi bisa jadi itu orang yang diajak jabat tangan itu tidak mahramnya, berarti tidak boleh bersentuhan kulit. Ya cukup kita minta maaf saja, tidak usah berjabat tangan. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Semoga di dalam pelaksanaannya kita itu selalu mendapatkan hidayah untuk melaksanakan sesuai dengan ilmu, sehingga kita benar dan mendapatkan pahala. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.